Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Al-Asraniyah semuanya, mari kita lanjutkan kembali ngaos kita ya. Masih berada di dalam kitab Qurratul Uyun. Jika yang punya kitabnya, mari kita ngadares bareng-bareng pada halaman ke-39 pada jajaran baris ketiga paling atas. Baik, langsung saja kita mulai ya. Baik, mungkin semuanya ya para pendengar, mudah-mudahan selalu sehat ya, Allah berikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa fi syifa'is sudur, keterangan ini juga terdapat di dalam kitab Syifa'us Sudur. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Di sini saya ingin menyampaikan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In akhadhatil mar'atu fi sya'nin zawjiha aw tazayyanat turidu bidzalika ridahu katabalaha hasanatin wa maha anha 'asyara sayyiatin wa rafa'alaha qadraha darajatin. Nah, fa idza da'aha fa'ata'athu. Nah, di sini ya, di dalam hadis ini saya belum selesai ini membaca hadisnya, tapi saya mau baca dulu ini, mau diterangkan dulu sedikit ya. Jadi di dalam hadis ini dikatakan jika ada seorang istri begitu ya. Jadi begini deh. Ketika ada seorang suami yang ngasih kode kepada istrinya, paham maksudnya ngasih kode di sini ya? Sang suami itu ngasih kode nih ke istrinya gitu, ditunggu ya. Nanti kalau anak-anak udah tidur, kata suaminya. Nah, istrinya itu udah paham banget akan kode yang dikasih oleh suaminya terhadap dirinya. Nah, maka sang istrinya itu bergegas, merasa senang mungkin hatinya ya, karena suaminya ngasih kode kepada istrinya. Dan apa yang dilakukan seorang istrinya tersebut, au tazayyanat, maka istrinya tersebut apa itu ya, gigindingan kalau bahasa Sundanya. Jadi gigindingan itu maksudnya begini, karena kan kalau seorang wanita itu kan pais bagi dirinya. Misalkan gini, seorang wanita lekas ke kamar mandi, segera menyikat gigi, karena istrinya berpikir saya sikat gigi dulu karena kalau enggak sikat gigi dulu nanti takut mulut sayanya bau kalau diciumi oleh suaminya gitu ya. Ataupun agak sedikit membasahi dulu badannya karena takut ada keringat yang kurang nyaman nanti diciumi oleh suaminya gitu ya. Berarti dengan bermaksud ingin membersihkan diri agar suaminya nanti nyaman terhadap dirinya. Setelah membersihkan badannya, mukanya mungkin kalau misalkan wanita tersebut menyukai merias mukanya gitu ya, dan suaminya juga suka, misalkan gak apa-apa, maka merias aja ya, misalkan pakai lipstik lah sedikit gitu ya, ataupun pakai bedak lah sedikit, artinya ya mempercantik diri gitu bagi suaminya. Itu adalah termasuk zayyanat. Kemudian ketika tadi siangnya misalkan pakai baju kebangsawanan ya, para wanita itu biasanya kan kalau di rumah itu pakai daster gitu ya, karena udah bekerja di rumah seharian, maka agak bau juga nih pakaian ini, saya ganti pakaiannya dengan pakaian yang memang suami saya itu suka seneng banget. Misalkan kalau saya pakai pakaian ini, mungkin tahu ya istrinya tuh apa sih pakaian yang disenangi oleh suaminya, maka ganti tuh pakaiannya ya, istrinya tersebut dengan pakaian yang disenangi oleh suaminya. Dengan bermaksud apa istrinya tersebut? Dengan bermaksud ingin menyenangkan hati suaminya. Seperti itu. Maka apa yang akan didapat oleh istrinya tersebut? Maka Allah akan menuliskan kebaikan terhadap istri tersebut, dan Allah akan menghapus 10 kejelekan bagi istri tersebut, dan juga Allah akan menaikkan atau meninggikan harkat martabat bagi seorang perempuan tersebut.
karena sudah bermaksud, berniat, bertujuan baik terhadap suaminya. Setelah itu faida da'aha fata'atuhu, karena tadi suaminya udah ngasih ngode, udah kasih kode, kemudian istrinya fata'atuhu, kemudian sang istrinya itu melayani apa yang diinginkan oleh suaminya. Setelah itu apa yang terjadi? Allah berkehendak, summa hamalat minhu, kemudian dikerasain sama Allah, akhirnya istrinya itu sampai hamil, sampai mengandung. Kana lahu mithlu ajri shaim al-qaimu fi sabilillah. Maka ketika seorang istri yang sedang mengandung, apa pahala yang akan didapat oleh seorang istri tersebut? Pahala yang akan didapat adalah seperti pahala melakukan berpuasa. Dan juga seperti pahala yang sedang perang fisabilillah, sedang perang di jalan Allah. Masya Allah, begitu besar sekali pahala yang akan didapat bagi seorang perempuan yang sedang mengandung. Bayangkan, mengandung sampai 9 bulan. Wanita tersebut setiap harinya akan terus menerus akan mendapatkan pahala seperti yang melakukan puasa 9 bulan. Bukan 1 bulan lagi, tetapi 9 bulan. Dan juga istri tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang sabilillah, orang yang sedang perang di jalan Allah. Masya Allah, begitu besar sekali pahala yang akan didapat. Fa in akhadhaha at-talqu kana bi kulli talqin kaman a'taqa raqabatan mu'minatan. Kemudian ketika sampai 9 bulan ataupun sebelum 9 bulan, seorang istri itu merasa gak nyaman, udah agak sakit perutnya, berjalan udah agak gak nyaman, atau sakit pinggangnya, ataupun sakit apapun lah yang dirasakan oleh istrinya tersebut, sampai ketika mau melahirkan. Masya Allah, itu sakitnya ya. Sakitnya bukan di sini, tapi sakitnya di sebelah perut gitu ya, karena mulesnya itu, aduh mau melahirkan, pokoknya mantep deh, sakitnya luar biasa. Maka ketika sang istri merasakan rasa sakitnya itu sampai mau proses melahirkan itu, maka akan dilipatkan lagi pahala yang didapat oleh seorang istri tersebut. Maka pahalanya wanita tersebut seperti memerdekakan abid orang mukmin. Alhamdulillah, Allah memberikan kelancaran sehingga melahirkan, istri tersebut melahirkan seorang anak. Fa in wada'at, kemudian melahirkan nih perempuan tersebut, lam ya'lam qaddara ajraha illallah. Masya Allah. Maka ketika seorang perempuan, seorang istri melahirkan seorang anak, maka pahalanya udah enggak ada lagi yang tahu saking besarnya pahala yang akan didapat oleh istri tersebut. Di sini dikatakan lam ya'lam qaddara ajriha illallah. Maka udah enggak ada lagi yang tahu pahala apa yang akan didapat oleh wanita tersebut, saking besarnya pahala tersebut, illallah, kecuali Allah. Jadi kalau bagi seorang perempuan yang banyak anak, itu alasannya akan punya dosa, punya anak melahirkan dihapus lagi dosanya, gitu ya. Dosa lagi punya anak melahirkan dihapus lagi dosanya. Sebetulnya itu lebih banyak anak itu lebih baik sebetulnya bagi istrinya ya, karena akan lebih banyak dihapus dosanya seperti itu. Nah, kemudian setelah melahirkan, sekarang istrinya menyusui anaknya. Wa kana laha bikulli maswatin, ketika sang ibu memberikan ASI terhadap anaknya, baru 1 kali hisapan aja min rada'in waladiha. Di sini dikatakan ka'idki asyri riqabin. Masya Allah. Ketika seorang bayi baru 1 kali hisapan, itu kan bisa sampai 5 menit, bisa sampai 10 menit, itu enggak, kalau dihitung udah enggak tahu berapa ratus kali hisapan. Ini baru 1 kali hisapan saja, pahalanya sama seperti memerdekakan 1 orang abid, 1 hisapan. Masya Allah, sampai umur 2 tahun kita menyusui anak kita, sudah berapa ribu hisapan yang dihisap oleh anak kita itu. Begitu besar sekali pahala bagi seorang istri yang Allah berikan terhadapnya.
Kemudian ketika anaknya yang sudah umur 2 tahun, maka sang ibunya memberhentikan anaknya untuk menyusui lagi. Fa in fatamanu diyat istanifi al-amal. Maka setelah berhenti, maka akan memulai lagi dengan amal-amal yang lain. Jangan dikira itu baru amal menyusui aja. Belum amal ketika ibunya menyuapi anaknya, belum amal ketika memandikan anaknya, menyisirkan rambut anaknya, memakai pakaian anaknya, menjaga anaknya siang malam. Itu belum diceritakan oleh Rasulullah apa pahala yang akan didapat. Masya Allah, begitu pahala yang begitu besar sekali ketika seorang ibu mengurus anaknya tersebut. Kemudian di sini dikatakan apa lagi nih? Qalat Aisyah laqad u'tiya nisa'u khairan katsiran famalakum ma'asyar rijal. Kata Siti Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, begitu banyak sekali pahala yang akan didapat bagi seorang perempuan, bagi seorang istri. Lantas ya Rasulullah, apa pahala yang akan didapat oleh seorang suami? Karena kan seorang suami enggak mengandung, enggak melahirkan, dan juga enggak menyusui gitu ya." Kata Siti Aisyah kepada Rasulullah. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu fadhahik artinya adalah tersenyum gitu ya. Tersenyum kepada Siti Aisyah. Waqala, maka Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, "Ma min rajulin akhadha bi yadi zawjatihi yurawiduha illa kataballahu khamsa hasanatin." Jangan dikira, kata Rasulullah, sama suami juga dapat pahala di dalam berumah tangganya. Kata Rasulullah, misalkan salah satu contohnya ketika sang suami di sini dikatakan ketika memegang tangan istrinya, ketika merayu terhadap istrinya, maka Allah juga akan memberikan kebaikan bagi suami dan juga akan menghapus dosa-dosa suami, kata Rasulullah. Fa in qabalaha fa 20 hasanatan. Bahkan sampai sang suaminya misalkan menciumi istrinya, maka akan diberikan 20 kebaikan. Fa in ataha kana khairan minad dunya wa ma fiha. Bahkan ketika sang suami sampai menggauli istrinya itu, maka akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga seisinya. Sama suami juga. Kan suami mencari nafkah, sedangkan istri enggak ada kewajiban mencari nafkah kan? Begitu besar sekali pahala yang akan didapat ketika suami mencari nafkah. Fa idza qama liyaghtasila lam yajril ma'u 'ala syai'in min jasadihi illa maha 'anhu sayyi'atan wa rafa'a lahu darajatan wa yu'ta bi ghuslihi khairan minad dunya wa ma fiha. Di sini dikatakan ketika pasangan suami istri tersebut kemudian melakukan mandi besar, mengalirkan airnya itu terhadap badannya itu, illa maha anhu sayyi'atan, maka Allah akan menghapus kejelekan bagi pasangan suami istri tersebut. Wa rafa'a lahu darajatan, dan akan meninggikan harkat martabat bagi pasangan suami istri tersebut. Wa yu'ta bi ghuslihi, dan akan diberikan karena kita melakukan mandi besar tersebut khairan minad dunya wa ma fiha. Kemudian Allah akan memberikan lagi pahala yang begitu besar, yaitu sebanding dengan pahala dunia dan seisi kebaikan yang ada di dalam dunia tersebut. Wa anna Allah ta'ala yubahi. Kemudian Allah akan membanggakan. Allah akan membanggakan terhadap kita karena sudah melakukan mandi besar tersebut. Bihi al-malaikata, kepada malaikat Allah membanggakan. Yaqulu, dan Allah berkata kepada malaikat, unzuru, lihat wahai para malaikat, ila abdi, lihat abdiku, lihat hambaku, fi lailatin qurratin baridatin, di dalam keadaan malam yang masih dingin, yaghtasilu, tetapi pasangan suami istri tersebut sampai mau melakukan mandi besar padahal di dalam keadaan masih dingin. Mungkin ini yang dilakukan ketika subuh, ketika mau menjelang ke subuh ya, karena kan mau sholat subuh. Minal janabati, dari hadas janabahnya, yatayaqqana, dan meyakinkan bagi pasangan suami istri tersebut bi anni, bahwa sesungguhnya saya, kata Allah,
Rabbuhu, bahwa aku adalah Tuhannya. Ashhadukum bi anni qad ghafartulah, maka saksikanlah wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuni dosa dari pasangan suami istri tersebut. Rawahu Ats-Tsa'alabi. Nah, itulah yang disampaikan dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Qurratul Uyun ini yang menceritakan beberapa bagian faidah yang begitu besar sekali di dalam berumah tangga. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ataupun melaksanakan apa yang diterterakan oleh ulama tersebut, yang ditulis oleh ulama tersebut dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.